bersama Ibu Siti Aisyah. Hari ini kita akan belajar biologi dengan materi keanekaragaman hayati. Nah, anak-anakku, seperti yang kalian tahu, makhluk di bumi kita ini ditinggali oleh berbagai jenis makhluk hidup. Ada tumbuhan, hewan, manusia, jamur, bahkan mikroorganisme yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Nah, dari organisme-organisme yang tinggal di belahan bumi kita ini, kita akan melihat banyaknya perbedaan-perbedaan di antara organisme-organisme tersebut. Nah, dari banyaknya perbedaan itulah yang disebut dengan keanekaragaman. Kita definisikan keragaman hayati atau disebut juga dengan biodiversity, itu adalah keanekaragaman organisme-organisme yang ada di suatu tempat atau di muka bumi. Nah, ini meliputi dari keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Nah, keanekaragaman itu dipengaruhi oleh dua faktor, ada faktor gen dan ada faktor lingkungan. Gen sendiri merupakan sifat dasar atau sifat yang diwariskan oleh induk kepada keturunan-keturunannya yang nantinya akan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Tetapi terkadang sifat dasar tersebut tidak muncul dikarenakan faktor lingkungan. Contohnya, ketika kita menstek bunga bougainville berwarna merah dan diletakkan pada dua pot berbeda, yang satu pot dengan tanah berhumus, yang satu pot dengan tanah berkapur, di mana tanah humus ini otomatis sifatnya asam dan tanah kapur sifatnya basa. Nah, walaupun dari indukan yang sama, ternyata karena faktor abiotik dan lingkungan yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda pada keturunannya. Untuk bougainville yang bermedia asam, dia akan berwarna orange, dan untuk bougainville yang bermedia basa, dia akan berwarna ungu. Di sini menjelaskan ternyata lingkungan akan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tingkatan-tingkatan pada keanekaragaman hayati. Ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah tingkat gen atau tingkat keanekaragaman gen. Yang kedua tingkat keanekaragaman jenis. Yang ketiga adalah tingkat keanekaragaman ekosistem. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah tingkat keanekaragaman gen. Nah, apa sih itu gen? Seperti yang tadi Ibu bilang, gen itu adalah sifat dasar yang dibawa oleh induk dan diwariskan ke keturunannya. Nah, di mana setiap makhluk hidup memiliki gen-gen yang berbeda walaupun dia saudara kembar sekalipun. Jadi, keanekaragaman gen itu merupakan variasi-variasi yang terjadi pada variasi-variasi genetis yang terjadi pada suatu spesies. Nah, contoh dari keanekaragaman gen adalah misalnya bunga mawar. Kalian lihat gambar bunga mawar ini, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna pink, bahkan ada yang berwarna putih. Nah, kalau kita lihat di sini ada beraneka ragam bunga mawar, tapi dia tetap dalam satu spesies, yaitu rosa. Keanekaragaman yang selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat jenis atau spesies yang merupakan variasi antar spesies di dalam ekosistem. Nah, variasi antar spesies ini misalnya dalam satu genus atau dalam satu famili, sehingga terjadinya variasi dalam satu spesies. Untuk contoh keanekaragaman tingkat jenis yang terdapat pada satu genus, kita ambil contoh pada genus citrus atau genus jeruk. Pada genus citrus ini memiliki beberapa spesies, diantaranya ada jeruk nipis, ada jeruk mandarin, ada jeruk manis, ada jeruk bali. Nah, dari spesies-spesies citrus tersebut kita bisa melihat perbedaan-perbedaan atau keanekaragaman pada spesies tersebut. Misalnya perbedaan pada warna kulit, pada rasa buah, atau dari bentuk buahnya tersendiri. Kalau keanekaragaman jenis pada famili itu contohnya adalah pada famili Poaceae. Nah, Poaceae memiliki beraneka ragam jenis, yaitu misalnya padi, jagung, lalu ada lagi alang-alang. Nah, itu
masuk ke dalam satu famili Poaceae, dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, itu adalah keanekaragaman jenis. Keanekaragaman yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Nah, seperti yang kita tahu, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara faktor biotik dengan faktor abiotik. Nah, di sini ada faktor abiotik. Faktor abiotik pada setiap ekosistem itu berbeda-beda. Apa sih faktor abiotik itu? Faktor abiotik itu misalnya dari lingkungannya, yaitu iklim, temperatur, tanah, keadaan tanah, intensitas cahaya. Nah, itu merupakan faktor abiotik. Nah, karena perbedaan faktor abiotik tersebut, maka setiap organisme yang menempati suatu ekosistem pun akan berbeda-beda juga atau akan beraneka ragam. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya pada ekosistem hutan hujan tropis dan ekosistem gurun itu sudah pasti sangat berbeda keadaan lingkungannya, sehingga hewan dan tumbuhan yang terdapat di hutan hujan tropis dan di gurun itu otomatis berbeda. Nah, itu adalah keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Oke anak-anak, sampai sini bisa dipahami tentang keanekaragaman hayati? Bisa ya? Oke anak-anak, bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara dengan wilayah iklim tropis. Nah, di mana di Indonesia juga dikenal dengan tanahnya yang subur, sehingga hewan dan tumbuhan bisa hidup dengan baik di wilayah Indonesia. Wilayah persebaran makhluk hidup di Indonesia atau wilayah persebaran organisme di Indonesia dibagi menjadi dua wilayah sebaran. Ada sebaran hewan dan ada sebaran tumbuhan. Keanekaragaman hewan Indonesia merupakan tempat bertemunya zoogeografi oriental dan Australia. Nah, jadi berdasarkan garis Wallace, Indonesia itu dibagi menjadi dua wilayah, ada wilayah barat dan ada wilayah timur. Untuk kawasan Indonesia bagian barat itu hewan-hewannya masuk ke dalam wilayah oriental. Nah, untuk hewan-hewan yang berada di Indonesia bagian timur itu masuk ke wilayah Australia. Jika kita melihat pola sebaran hewan yang terdapat pada peta sebaran hewan, di situ terlihat ada garis yang membagi Indonesia menjadi bagian barat dan bagian timur. Nah, itu disebut dengan garis Wallace. Setelah timur garis Wallace itu terdapat dua garis, yaitu garis Weber dan garis Lydekker. Garis Weber itu meliputi Kepulauan Maluku dan garis Lydekker itu meliputi Pulau Papua. Anak, kita bahas yang pertama, yaitu zona wilayah barat Indonesia bagian barat. Nah, pada zona wilayah barat Indonesia itu disebutnya dengan zona oriental, di mana kawasan Indonesia yang masuk ke dalam zona oriental seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dan Bali. Nah, hewan-hewan yang masuk ke dalam zona oriental itu biasanya adalah mamalia berukuran besar, gajah, banteng, harimau, dan badak. Dan di antara hewan-hewan tersebut merupakan hewan endemik. Itu di zona oriental terdapat juga jenis primata. Nah, contohnya seperti orangutan, kera, ada simpanse, ada owa Jawa. Nah, lalu pada wilayah oriental juga terdapat burung-burung dengan warna yang kurang menarik, contohnya elang dan jalak Bali. Nah, yang kedua ini adalah persebaran hewan di wilayah timur. Nah, untuk hewan-hewan yang berada di wilayah timur Indonesia itu cenderung mirip dengan hewan yang berada di Australia, seperti kanguru, walabi, dan kuskus. Dan juga pada wilayah timur, zona timur Indonesia terdapat burung besar yang tidak bisa terbang, yaitu kasuari. Nah, berbeda dengan wilayah barat, burung-burung yang ada di wilayah timur, jenis burung yang ada di wilayah timur ini memiliki bulu yang indah atau bulu dengan warna yang menarik, misalnya basi, burung nuri, burung pakit, dan kakatua
raja. Ketiga adalah ada zona peralihan, di mana zona peralihan ini berada di antara zona oriental dan zona Australia. Hewan yang berada di zona peralihan itu contohnya tarsius, anoa, babi rusa, dan maleo. Bagaimana anak-anak untuk persebaran hewan yang ada di Indonesia? Sudah cukup dipahami? Mudah-mudahan paham ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, seperti Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman floranya masih sangat tinggi. Flora atau tumbuhan yang ada di Indonesia masuk ke dalam kawasan Malaysiana. Di antaranya kawasan Malaysiana itu ada Indonesia, Papua Nugini, dan Filipina. Indonesia memiliki 2 di antara 5 bioma yang terdapat di dunia, yaitu hutan hujan tropis dan savana, sehingga keanekaragaman yang ada di Indonesia atau keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia itu sangatlah banyak. Ambil contoh adalah pada bioma hutan hujan tropis, di mana pada bioma hutan hujan tropis tersebut banyak sekali organisme-organisme yang tinggal di hutan hujan tropis. Nah, untuk tumbuhan khas dari wilayah Malaysiana itu contohnya ada Rafflesia arnoldii. Terdapat juga Amorphalus titanum atau yang kita kenal dengan bunga bangkai. Nah, kita harus bangga karena tumbuhan langka itu salah satunya ada di Indonesia. Oke anak-anak, tadi itu pembahasan tentang keanekaragaman tumbuhan yang ada di Indonesia. Bagaimana, bisa cukup dipahami? Mudah-mudahan paham ya. Jika memang belum paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nanti akan Ibu jawab. Oke, cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Jika masih ada yang kurang paham, boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan tunggu materi-materi selanjutnya dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.